Shalom Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi hari ini dalam Sermon Today. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak salah tahun 2022 ini bagi pencinta bola, ya ada satu pertandingan yang sangat dinanti-nantikan ya oleh para pencinta bola, yaitu Piala Dunia 2022. Dan tentu saja bagi pencinta bola ini dinantikan dengan sangat antusias sekali, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, sama dengan pertandingan sepak bola, maka saya akan membagikan hari ini ada 3 jenis orang Kristen dalam perspektif sepak bola, saudara. Yang pertama adalah jenis orang Kristen penonton, saudara. Yang namanya penonton ya pasti selalu berada di luar lapangan. Ya, penonton tidak mungkin berada bersama-sama dengan pemain bola, tetapi dia pasti berada di luar lapangan, saudara. Dan kerjaan penonton itu adalah ya mungkin berteriak-teriak, ya memberikan semangat kepada tim, klub atau negara yang menjadi favorit mereka, atau mungkin bertepuk tangan atau menyanyikan yel-yel dari klub mereka, dari negara mereka, saudara. Tapi ada juga yang sampai kemudian mengejek, membuli, atau bahkan sampai melempar sesuatu kepada pemain-pemain yang sedang bertarung. Sudah dikasih Tuhan, penonton biasanya kalau timnya itu menang, maka mereka akan sangat melompat-lompat, mungkin mereka berteriak-teriak dengan senangnya. Tetapi kalau timnya kalah, maka bisa saja mereka kemudian menjadi anarkis. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang Kristen penonton, saudara, adalah orang Kristen yang selalu ada di luar lapangan kehendak Allah. Saudara, orang Kristen penonton adalah orang Kristen yang selalu berada di luar kehendak Allah, melakukan di luar dari kehendak Tuhan. Dia bisa saja ke gereja tiap minggu. Dia bisa saja mungkin nyanyi-nyanyi, nari-nari di dalam gereja ketika pujian penyembahan dinaikkan. Dia bisa saja mungkin berdoa sambil nangis-nangis. Dia bisa saja memberikan persembahan dengan cukup besar setiap ke gereja. Tetapi kemudian dia akan pulang, tetap menjadi manusia duniawi, yang nanti pada hari Minggu dia akan kembali lagi dengan rutinitas yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Saudara, orang Kristen penonton tujuannya ke gereja hanya untuk lihat gol, ya, hanya untuk melihat ya berkat-berkat Tuhan, hanya untuk mencari berkat. Setelah tidak ada berkat, biasanya dia menjadi anarkis, ya, dia menjadi marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan, atau dia mengeluh dalam kehidupan ini. Sudah dikasih Tuhan, itu jenis orang Kristen penonton. Yang kedua, ada jenis orang Kristen komentator. Saudara mungkin tahu atau saudara pasti paham, ya, para pencinta olahraga pasti paham tentang tugas dari komentator. Ya, kalau tugas komentator sepak bola tentu saja dia mengulas sebuah pertandingan olahraga atau dia pertandingan sepak bola. Saudara, dia akan menyampaikan prediksi-prediksinya. Ya, kemungkinan tim ini yang bisa menang karena di situ ada si A, si B, si C yang kekuatannya, yang kemampuannya sudah sangat teruji. Atau kemudian dia akan memprediksi ya klub ini atau negara ini yang menang, ya, karena pengalaman mereka, dan dia akan mengulas pertandingan itu dengan baik. Saudara, dia sangat mencermati setiap aksi-aksi daripada pemain-pemainnya. Dia juga mengenal setiap strategi-strategi dari kedua pemain yang bertarung, saudara. Ya, dia mengenal dengan baik. Saudara, komentator
Sepak bola itu bukan seseorang yang biasa, dia sangat luar biasa pengetahuannya tentang sepak bola. Ya, mereka paham sejarah sepak bola dari klub itu, sejarah dari negara yang sedang bertanding. Mereka sangat paham. Mereka tahu strategi dari masing-masing klub atau negara yang akan bertanding. Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Padahal bisa saja komentator itu bukan pemain bola, atau bahkan ada yang sama sekali tidak tahu bermain bola, saudara. Tetapi dia bisa mengulas dengan baik tentang sebuah pertandingan sepak bola. Nah, sudah dikasih Tuhan, orang Kristen jenis komentator, ada orang Kristen yang tahu isi Alkitab, ya. Dia jago menceritakan sejarah-sejarah yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dia tahu tentang sejarah Israel, dia tahu tentang sejarah nabi-nabi, dia tahu tentang raja-raja, dia tahu tentang semua cerita-cerita, dia hafal ayat-ayatnya, dia hafal nama-nama tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dia tahu semuanya, dia tahu sejarahnya, dia paham sejarahnya, dia tahu apa yang ada dicatat di dalam Alkitab. Tetapi dia tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan orang semacam ini biasanya sangat kuat mengkritik. Dia sangat kuat mengkritik atau dia heboh sekali ketika mungkin ada orang lain atau ada jemaat atau ada teman yang kemudian alami masalah, alami pergumulan dalam hidupnya. Saudara, dia mulai mengomentari berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitab. Padahal dia sendiri belum tentu melakukan kehendak Tuhan. Padahal di dalam hidupnya masih banyak juga yang harus diperbaiki dalam hidupnya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada jenis yang ketiga, sudah dikasih Tuhan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu orang Kristen profesional. Sudah dikasih Tuhan, seorang pemain bola profesional yang mencurahkan segenap hati dan tenaganya, segenap hidupnya untuk menjadi atlet yang berkomitmen dengan disiplin yang tinggi. Saudara, seorang pemain bola kelas dunia, Cristiano Ronaldo, konon katanya dia berlatih selama 5 jam sehari. Ya, sekalipun tidak ada pertandingan, itu sudah rutinitas bagi dia. 5 jam setiap hari. Dia berlatih di lapangan main bola. Dia sudah berlatih push up, sit up sampai 3.000 kali. Kemudian dia lari pagi, ya. Dia belum lagi latihan di gimnastik lainnya, saudara. Dia berlatih dengan sekuat tenaganya, saudara. Para pemain bola profesional, mereka membayar harga yang begitu mahal dalam hidupnya untuk menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena mereka dikontrak dengan mahal, mereka dibayar dengan mahal untuk menjadi seorang pemain profesional. Mereka tidak boleh tergantung kepada mood. Walaupun ada masalah pribadi, mereka harus tetap fokus pada kemenangan, mereka harus tetap fokus pada pertandingan, mereka harus fokus kepada apa yang mereka harus raih di dalam pertandingan itu. Saudara, yang Tuhan mau kita juga menjadi orang Kristen profesional, orang-orang yang fokus pada tracknya, orang-orang yang fokus pada firman Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan, dia akan mengarahkan hidupnya pada surga, dia mengarahkan hidupnya, seluruh eksistensi hidupnya kepada Tuhan. Dia akan juga fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun, saudara, di dalam pertandingan hidupnya, dia menghadapi banyak tekanan, dia banyak menghadapi jalan yang sulit dan sukar. Ya, bahkan mungkin dia harus berdarah-darah untuk menghadapi kehidupannya. Dia harus tetap fokus karena dia seorang yang profesional. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mau katakan pada akhirnya bahwa tidak ada orang Kristen penonton dan orang Kristen komentator yang akan ke surga. Hanya orang Kristen yang telah membayar harga, yang telah dimuridkan dan tetap fokus pada kehendak Tuhan, itulah yang sampai ke surga. Pertanyaannya, orang Kristen jenis apa kita hari ini? Biarlah renungan ini akan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Ada di posisi mana kita? Masih ada kesempatan untuk berubah menjadi profesional. Tetaplah fokus kepada Tuhan, tetap fokus kepada panggilan hidup saudara, tetap fokus kepada apa yang Tuhan inginkan, tetap fokus kepada firman-Nya. Sekalipun mungkin saudara saat ini sedang menghadapi banyak tantangan.
Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih karena kami tahu sekalipun kami menghadapi tantangan dalam hidup ini, kami menghadapi banyak masalah. Kalau kami terus fokus kepada Tuhan, kami akan menjadi orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Orang Kristen profesional yang kelak kami akan berdiri di hadapan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.